Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP 1 lembar. Nah, teman-teman, sebelumnya RPP itu merupakan pegangan guru dalam mengajar. Dan RPP 1 lembar itu merupakan penyederhanaan dari rancangan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Di mana penyederhanaan itu harus efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Nah, di sini saya mengambil contohnya yaitu pada satuan pendidikan SMA 1 Agam. Yang pertama, RPP 1 lembar itu memuat tentang identitas, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Nah, pada identitasnya, saya mengambil satuan pendidikannya SMA 1 Agam, yang mata pelajaran pendidikan agama Islam lebih seperti semester 1, kelas 1, dengan materi pokoknya iman kepada Allah atau Asmaul Husna, diantaranya ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Adil, dan Al-Akhir, dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan 15 menit. Adapun tujuan pembelajarannya di sini adalah diharapkan peserta didik nanti mampu menganalisis makna Asmaul Husna, menghubungkan antara Asmaul Husna tersebut, kemudian menyajikan fakta dan fenomena kebenaran Asmaul Husna serta menampilkan perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna. Nah, pada poin ketiganya yaitu memuat tentang kegiatan pembelajaran, di mana terbagi juga pada 3, yaitu pendahuluan dengan durasi 3 menit, kemudian ada kegiatan inti dengan durasi 10 menit, dan penutup dengan durasi 2 menit. Nah, yang terakhir adalah penilaian, di mana penilaian itu dilakukan secara sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu seperti pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi untuk kerja dengan rubrik penilaian. Nah, teman-teman, itulah bentuk RPP 1 lembar yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya menjelaskan tentang model pembelajaran proyek PPL dan proyek PPI SMK PPL. Sebelumnya saya menjelaskan tentang model PPL. Proyek PPL adalah satu metode yang sudah mengajarkan di sekolah umum Amerika Serikat. Ini berupa dari seperti yang mana PPL proyek adalah mengeluarkan ide berdasarkan belajar belajar industri yang mana ide tersebut dapat digunakan pada tingkat sekolah dasar, kemudian menuju ke menengah dan kemudian ke universitas. Selanjutnya bagian proyek PPL berbagi. Pertama menurut PPL proyek adalah model institusional yang dasarkan masalah dan selalu nyata yang mereka anggap bermakna. Menurut cara dasarnya kemudian cara itu harus salah. Selanjutnya menurut hanafiah dan juzana bahwa proyek adalah belajar yang mereka berstrategi untuk berkembang tinggi dalam konstruksi belajar dan dalam pernyataan. Selanjutnya menurut Yanto, proyek adalah belajar yang negatif yang mereka belajar seksual, konteks yang lagi dan konteks. Terakhir menurut Mariana, proyek adalah belajar ikhlas yang melibatkan proyek. Proyek merupakan suatu belajar yang berbentuk konteks berdasarkan pada pertanyaan dan permasalahan yang sangat menuntut strategi untuk merancang masalah berurusan dengan ya, sistem belajar strategi untuk belajar maka dari beberapa disebut bahwa proyek adalah belajar yang aktif yang melibatkan proyek di mana strategi belajar dalam konstruksi belajar dan kulminasinya adalah pernyataan. Di mana dalam proses belajar tersebut memang proses konteks berdasarkan pada pertanyaan dan permasalahan yang sangat menuntut strategi untuk merancang masalah berurusan dan melakukan kegiatan. Selanjutnya adalah menurut George Lucas terdapat 5 langkah dalam melakukan proyek pertama start detection question, yang kedua design project, yang ketiga project schedule, yang keempat monitoring student and progress project, yang kelima assessment outcome, dan yang terakhir evaluate experience. Selanjutnya menurut Mariana terdapat 2 langkah dalam penerapan PPL proyek ini, yaitu pertama perencanaan pelaksanaan. Dalam perencanaan terdapat 5 langkah pertama merumuskan tujuan belajar proyek, yaitu mengenai karakteristik siswa, yang ketiga merumuskan strategi belajar, yang keempat membangun kerja, yang kelima merancang kebutuhan belajar, dan yang terakhir evaluasi. Sedangkan pada langkah pelaksanaan terdapat proses pertama proses belajar, yang kedua belajar proyek, yang ketiga membangun kelompok, yang terakhir belajar proyek. Ada perbedaan keuangan dalam proyek ini yang itu bedanya mengenai siswa dalam belajar, yang kedua mengenai masalah siswa dalam belajar, yang kedua mengenai predicting siswa, yang ketiga mengenai kolaborasi, yang keempat mengenai dalam siswa, yang kelima ikut siswa management skill. Selanjutnya keuangan dalam proyek ini itu memerlukan banyak yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan masalah, yang kedua memerlukan banyak dan yang ketiga itu banyak yang harus diselesaikan. Terakhir belajar dari masalah melalui proyek ini. Dalam bentuk itu di mana strategi memecah masalah yang paling gampang dalam masalah. Maksudnya adalah bahwasanya strategi tersebut mampu mencari solusi dari masalah yang dialami tersebut dan serta mampu meminimalisir kekurangan atau problem yang terjadi dalam belajar. Namun dari model belajar tersebut ada beberapa lain yaitu strategi di mana strategi menunjukkan yang terkait dengan strategi seolah-olah strategi bahasa atau strategi ada sehingga strategi mungkin akan dalam masalah punya. Namun dari itu sebagian pun atau kesulitan strategi dalam menggunakan dalam belajar dalam proyek ini mungkin dari punya strategi tersebut bisa meminimalisir atau menggunakan cara teknik tersebut sehingga bisa dihilangkan kegiatan. Mungkin sekian observasi saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu cara penilaian psikomotor dalam pembelajaran PAI SMA, SMK, dan MA. Menurut Sugiyarti 2018, hasil kemampuan psikomotorik siswa dapat diukur melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu pengamatan langsung selama pembelajaran, dan yang kedua hasil tes setelah pembelajaran, dan yang ketiga melihat kemampuan beberapa waktu setelah pembelajaran selesai. Nah, yang pertama pengamatan langsung selama pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru dapat melihat perilaku siswanya. Siswa yang bisa aktif bertanya, aktif menjawab, memiliki keberanian mengungkapkan pendapat, cepat tanggap, dan sebagainya. Hal ini dapat menunjukkan kemampuan psikomotor siswa yang bagus. Selain itu, pada saat pembelajaran, guru juga dapat memberikan tugas-tugas praktik secara berkala agar dapat melihat kemampuan siswa serta mengevaluasinya sebelum dilakukan ujian akhir. Penting bagi siswa untuk mengetahui apa yang sudah baik dan yang harus ditingkatkan lagi, sehingga ia dapat melakukan tugasnya dengan lebih terarah. Yang kedua, hasil tes setelah pembelajaran. Di akhir proses pembelajaran, pasti ada suatu tes atau ujian yang digunakan untuk menilai hasil belajar.
Melalui ujian praktik, guru dapat melihat langsung bagaimana kinerja siswa ketika diharuskan melakukan sendiri apa yang sudah ia pelajari. Selama praktik, guru dapat melihat kemampuan psikomotor masing-masing siswa dan membedakan kemampuannya, sebab pada umumnya mereka melakukan praktiknya masing-masing. Kalaupun dalam bentuk berkelompok, guru dapat mengamati langsung perbedaan siswa satu sama lain dan melihat siswa mana yang kerjanya paling baik. Ujian praktik yang dilakukan harus disesuaikan dengan pembelajaran yang dilakukan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Misal, praktik tata cara sholat jenazah, praktik tata cara berwudu, dan lain sebagainya. Ketiga, melihat kemampuan beberapa waktu setelah pembelajaran. Walaupun murid dapat berganti setiap tahunnya, tetapi dengan melihat perkembangan siswa, meski sudah tidak mempelajari materi tertentu, juga dapat menunjukkan kemampuan psikomotornya. Guru dapat melihat apakah kemampuan siswa setelah pembelajaran meningkat atau paling tidak sama, atau mungkin terdapat penurunan karena sudah tidak mempelajarinya lagi. Nah, kesimpulannya, kemampuan psikomotor adalah hasil yang dapat dilihat dalam jangka panjang, tidak hanya saat siswa selesai belajar. Keberhasilan dalam mempertahankan kemampuan ini dapat menunjukkan tingkat efektivitas proses pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Baiklah, saya Nur Afni Lubis, NIM 1932-9180. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi yaitu tentang cara penilaian afektif pada pembelajaran PAI di SMA, SMK, dan MA. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang afektif. Penilaian afektif adalah penilaian di mana ranahnya yang berhubungan dengan sikap, watak, karakter, emosi, dan perilaku dari peserta didik. Pada kegiatan pembelajaran, ranah afektif ini menjadi hal penting yang harus menjadi perhatian oleh para guru. Karena tujuan pendidikan itu tidak hanya untuk mencerdaskan peserta didik, tetapi juga meningkatkan moralnya, ataupun membentuk karakternya menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Berdasarkan tingkatan ranah menurut taksonomi Critwell, tingkatannya dibagi menjadi 5. Yang pertama itu receiving atau attending, yang kedua responding, yang ketiga valuing, yang keempat organization, dan yang kelima itu characterization. Yang pertama itu receiving atau attending, menerima atau memperhatikan. Aspek ini merupakan aspek yang menekankan adanya rangsangan atau stimulus dari luar. Rangsangan itu bisa berupa masalah, situasi, atau gejala lain. Pada aspek ini, peserta didik diarahkan agar bisa menerima nilai-nilai kebaikan yang diperoleh dari pembelajaran. Yang kedua yaitu responding atau menanggapi. Aspek ini peserta didik dia melibatkan dirinya secara aktif dalam suatu kejadian dan memberikan reaksinya secara langsung. Dan yang ketiga itu valuing tadi. Pada aspek ini, peserta didik itu sudah mulai mampu memberikan penilaian terhadap suatu kejadian, baik atau buruknya kejadian tersebut. Tidak hanya itu, setelah mereka bisa menilainya, mereka akan berusaha untuk mengimplementasikan sisi baik dan menjauhi sisi buruknya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat yaitu organization. Pada aspek ini, peserta didik bisa mengkombinasikan dua nilai berbeda sehingga menjadi satu nilai baru yang bersifat universal dan terbentuk perbaikan nilai secara umum. Dan yang kelima yaitu yang terakhir characterization, itu menerapkan nilai, etika, dan estetika dalam kehidupan sehari-hari. Aspek ini merupakan aspek tertinggi di ranah afektif karena peserta didik sudah mampu memadukan semua nilai sehingga tercermin dari kepribadian beserta tingkah lakunya. Dan selanjutnya yaitu penilaian afektif. Proses penilaian afektif dalam pembelajaran PAI bisa dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu diantaranya observasi, jurnal, penilaian diri, penilaian antar teman. Observasi ini dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya itu jurnal, itu berupa catatan-catatan yang dibuat oleh guru. Penilaian diri, penilaian yang dilakukan oleh siswa itu sendiri terhadap dirinya, di mana aspek penilaiannya sudah diberikan oleh guru tersebut. Dan yang terakhir yaitu penilaian antar teman.
Instrumen penilaian afektif itu meliputi lembar pengamatan sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Imelda Dewayuni, NIM 19329164, akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu Discovery Learning. Nah, yang pertama yaitu pengertian Discovery Learning. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang membantu peserta didik untuk mengalami dan menemukan pengetahuannya sendiri sebagai wujud murni dalam proses pendidikan yang memberikan pengalaman yang mengubah perilaku sehingga dapat memaksimalkan potensi diri. Nah, yang kedua yaitu tujuan model pembelajaran Discovery Learning. Bell mengemukakan beberapa tujuan spesifik dari model pembelajaran Discovery Learning, yaitu pertama, dalam Discovery Learning, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan informasi tambahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab sebagai alat untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan pengetahuan. Yang keempat, membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan mengaplikasikan ide-ide yang lain. Dan yang kelima, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui Discovery Learning lebih bermakna. Nah, yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Discovery Learning. Menurut Hanafiyah, kelebihan model pembelajaran Discovery Learning yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Dan yang kelima, memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Sementara itu, kelemahan model Discovery Learning menurut Hanafiyah yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental, siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik, terkadang terhitung sangat sulit untuk mewujudkannya. Yang kedua, dalam keadaan di kelas yang memiliki jumlah siswa terlalu banyak, maka metode ini tidak akan mencapai hasil memuaskan. Yang ketiga, guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan PBM gaya lama, maka metode Discovery Learning ini akan mengecewakan. Dan yang keempat, ada kritik yang menyatakan bahwa proses dan model Discovery terlalu mementingkan proses pemahaman saja, sementara perkembangan sikap dan keterampilan siswa dikhawatirkan kurang menjadi sorotan. Yang keempat yaitu langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning. Menurut Syah, langkah atau tahapan dan prosedur pelaksanaan Discovery Learning adalah yang pertama, stimulation atau stimulus, yaitu memulai kegiatan proses mengajar belajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua, problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah, yakni memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan atau masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data, memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat, data processing atau pengolahan data, yaitu mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Yang kelima, verification atau pembuktian, yakni melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi, dihubungkan dengan hasil data processing. Dan yang keenam, generalization atau generalisasi, yaitu menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Nah, sekian materi Discovery Learning dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Putri dengan NIM 193-29207. Dalam pembelajaran PAI SMA, saya menjelaskan tentang metode inquiry. Metode inquiry menurut Wegulo berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis
kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Dan dalam metode inquiry ini memiliki model. Para model pembelajaran ini, peserta didik dan pendidik bekerja sama untuk menjadikan pembelajaran menjadi lebih bermakna, sehingga peserta didik memiliki wawasan yang kompleks dan mampu membuat analisis terhadap suatu masalah dengan logis. Selain itu, dalam model pembelajaran inquiry, peserta didik menjadi subjek dalam pembelajaran. Tujuan model pembelajaran inquiry yaitu pertama, menjadikan peserta didik lebih mampu mengembangkan sikap. Yang kedua, mengasah kemampuan berpikir dari peserta didik sehingga mampu berpikir lebih kritis, aktif, dan memiliki nalar yang tinggi. Yang ketiga, membuat peserta didik yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengikuti kegiatan belajar. Model pembelajaran inquiry. Yang pertama, prinsip untuk memberikan kemajuan intelektual. Yang kedua, prinsip yang mengajak peserta didik untuk melakukan interaksi. Ketiga, prinsip yang mengarahkan peserta didik untuk aktif bertanya sehingga pembelajaran tidak pasif. Yang keempat, prinsip yang mengajarkan peserta didik terbuka dalam pemikiran sehingga tidak mengalami kejemudan. Selain itu, prinsip-prinsip lainnya dalam pembelajaran inquiry berupa orientasi dari pembelajaran inquiry mengarah pada perkembangan intelektual, adanya proses interaksi yang mendalam antara peserta didik dengan pendidik, berorientasi pada prinsip untuk bertanya dan berpikir. Untuk menerapkan pembelajaran inquiry diperlukan langkah-langkah. Langkah awalnya yaitu meliputi yang pertama yaitu pendidik harus merumuskan pembelajaran terlebih dahulu berupa topik yang akan dibahas. Dahulu, pendidik membuat rumusan tujuan dengan model inquiry tersebut, khusus atau disebut dengan kompetensi dasar, dan memberi penjelasan tentang proses atau jalannya pembelajaran dengan model inquiry tersebut. Lalu langkah kedua yaitu dalam pelaksanaannya. Pada langkah pelaksanaan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pendidik, yaitu pendidik memberikan masalah yang sesuai dengan tema yang akan dibahas sehingga peserta didik mampu mengembangkan daya nalarnya. Pendidik memberikan kesempatan bagi pendidik untuk membuat pertanyaan dan peserta didik diharuskan memecah masalah yang sudah diberikan baik dari teman ataupun pendidik. Langkah yang ketiga yaitu pendidik dan peserta didik mencoba untuk membahas yang sudah dicari jalan keluar dengan menggunakan dasar atau landasan yang akurat. Beginilah proses dari metode inquiry. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Elseri. Saya merupakan anggota dari kelompok 2 PAI SMA atau SMK. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin terkait metode pembelajaran Problem Based Learning atau disingkat dengan metode PBL. Baiklah, yang pertama kita akan membahas terkait pengertian dari metode pembelajaran Problem Based Learning ini. Terlihat tersebut menurut ahli, di sini saya mencantumkan ada dua pendapat menurut ahli terkait pengertian dari PBL tersebut. Yang pertama menurut Dasa Ismail Muzan nomor 2010 yang menjelaskan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning ini lebih menitik beratkan kepada fokus permasalahan. Kemudian yang kedua yaitu menurut Dats dalam M. Taufik Amar 1994 menjelaskan bahwa metode pembelajaran PBL ini merupakan metode instruksional yang menantang peserta didik agar belajar dan untuk belajar bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan yang dipecahkan. Nah, sebelumnya, apa sih kesimpulan dari pengertian PBL tersebut? Nah, menurut kelompok 2, PBL itu adalah sebuah metode problem based learning yang berfokus kepada pemecahan permasalahan yang nanti kelompok siswa itu akan dibagi ke beberapa kelompok, kemudian nanti akan diberikan sebuah kasus dan kemudian akan dianalisis oleh peserta didik dalam kelompok tersebut. Nah, yang kedua, poin itu tentang karakteristik metode pembelajaran problem based learning, yaitu tentang
bagaimana sih karakteristik dari PBL ini gitu. Nah, yang pertama itu adalah karakteristik dari PBL yang yaitu adalah pengajuan pertanyaan atau masalah. Yang mana di dalam PBL ini nanti guru akan memancing siswa untuk melihat suatu permasalahan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, kemudian akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, mengajukan pertanyaan yang bisa saja nanti dari pertanyaan tersebut akan dijadikan sebuah problem yang kemudian akan kita jadikan di dalam metode PBL tersebut. Nah, yang kedua yaitu berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Yang ketiga, penyelidikan autentik. Apa sih penyelidikan autentik ini? Penyelidikan autentik ini adalah guru membantu siswa dalam mencari data-data informasi terkait permasalahan yang didiskusikan. Contohnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuka handphone untuk mencari referensi ataupun mencari informasi-informasi yang diperlukan dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, yang keempat yaitu menghasilkan produk atau karya dan kemudian memamerkannya. Nah, dari analisis peserta didik tersebut, nanti kelompok tersebut akan diberikan kesempatan untuk tampil ke depan dan mempresentasikan hasil analisisnya. Nah, yang kelima yaitu kerjasama. PBL ini sangat identik dengan kerjasama karena PBL ini biasanya dilakukan secara berkelompok. Nah, yang ketiga itu proses metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, menurut Gallagher et al. 2000, ada 5 proses metode PBL tersebut. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Jadi, sebelum masuk kepada Problem Based Learning ini, guru diberikan kesempatan, guru dituntut ya untuk memberikan sebuah gambaran permasalahan yang akan dipecahkan, tapi sesuai dengan bab materi yang ingin dipelajari pada saat itu. Yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, setelah guru memberikan pancingan tentang permasalahan yang ada, nah, kemudian guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu membantu penyidikan siswa, yaitu memberikan kesempatan siswa untuk bisa mencari informasi terkait kasus tersebut atau permasalahan tersebut melalui handphone ataupun buku bacaan yang tersedia. Nah, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, kemudian guru memberikan kesempatan kepada kelompok peserta didik untuk tampil ke depan secara bergantian. Nah, yang kelima yaitu mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di situ guru bisa melihat nih bagaimana respon kelompok lain terhadap kelompok yang tampil, sehingga mereka dapat menganalisis bagaimana pendapat dari kelompok tersebut, bagaimana solusi yang tepat dan lain sebagainya. Dan itu juga sebagai proses penilaian guru terhadap pembelajaran PBL tersebut. Nah, yang terakhir adalah namanya setiap metode itu pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitupun dengan metode pembelajaran PBL ini. Nah, berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari metode PBL ini. Nah, yang pertama itu kelebihannya, yaitu sangat bagus untuk memahami isi pelajaran karena PBL ini lebih dituntut untuk kita memahami secara detail, sehingga kita dapat memahami secara rinci ya dari penyebabnya, bagaimana, dan solusi dan segala macam, sehingga sangat bagus untuk memahami isinya itu lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua, memberikan kepuasan kepada siswa karena PBL ini sifatnya sangat menantang siswa. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas pembelajaran. Yang keempat, membantu siswa untuk memahami masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengembangkan pengetahuan dan membuat siswa bertanggung jawab dengan pembelajarannya sendiri. Yang keenam, tidak hanya mengerti berdasarkan buku panduan saja, tetapi siswa juga dapat menggunakan pemahaman-pemahaman yang mereka miliki sebelumnya dalam penyelesaian solusi ataupun kasus yang ingin dipecahkan. Dan yang terakhir adalah merangsang siswa untuk belajar secara kontinu. Nah, itulah kelebihan dari metode pembelajaran PBL tersebut. Dan yang terakhir, kekurangan dari metode PBL ini. Nah, PBL ini kan membutuhkan yang pertama, membutuhkan waktu yang sangat lama karena kita akan menganalisis sebuah permasalahan. Tidak mungkin dong permasalahan itu hanya dibaca kemudian paham gitu saja. Tentu tidak. Tapi PBL ini membutuhkan waktu lama untuk dianalisis terlebih dahulu dan untuk kita tahu bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian juga kekurangan ini, jika siswa ini gagal dalam memecahkan permasalahan ini, otomatis dia akan kekurangan motivasi ataupun kepercayaan dirinya. Dan yang terakhir adalah
siswa yang memiliki pemahaman yang kurang akan berkurang motivasinya untuk mengikuti pembelajaran, karena dia merasa saya tidak begitu tahu Bu tentang permasalahan ini dan terus bagaimana dan segala macam. Itulah mungkin kekurangan dari metode PBL tersebut. Nah, baiklah, contoh dari PBL ini yang cocok dalam materi PAI SMK, seperti contohnya kita belajar tentang hukum nikah atau poligami. Nah, nanti di situ pasti semua bertanya, bagaimana sih Bu hukum nikah itu? Apakah wajib saja kah, ataukah sunnah, ataupun haram, seperti itu. Nah, jadi pertanyaan seperti itu nanti kita akan alihkan kepada problem permasalahan, ataupun kita berikan juga mereka seperti coba Ananda lihat film misalnya apa, kemudian dianalisis apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, itu juga termasuk dalam PBL teman-teman semuanya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muniatir Utami, NIM 19329176. Akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah penerapan Project Based Learning atau PJBL. Menurut Dr. George Lucas, langkah-langkah penerapan PJBL itu ada 6 langkah. Yang pertama yaitu start with the essential question. Yang kedua, design a plan for the project. Yang ketiga, create a schedule. Yang keempat, monitoring the student and the progress of the project. Yang kelima, assessment the outcome. Dan yang keenam ada evaluate the experience. Sedangkan menurut Madewena, langkah-langkah penerapan PJBL itu ada 2. Yang pertama yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Dalam perencanaan itu terdapat ada 6 langkah. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran atau project. Yang kedua, menganalisis karakteristik siswa. Yang ketiga, merumuskan strategi pembelajaran. Yang keempat, membuat lembar kerja. Yang kelima, merancang kebutuhan sumber belajar. Dan yang keenam, merancang alat evaluasi. Sedangkan di dalam pelaksanaan terdapat 4 langkah. Yang pertama yaitu persiapan sumber belajar, menjelaskan proyek. Yang ketiga, pembagian kelompok. Dan yang keempat, pengerjaan proyek. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Project Based Learning atau PJBL. Yang kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Yang kelima, insert requires management skill. Adapun kekurangan dari PJBL, yang pertama yaitu memerlukan banyak waktu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, memerlukan biaya yang cukup banyak. Dan yang ketiga, banyak peralatan yang harus disediakan. Selanjutnya, pembelajaran pendidikan agama Islam melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Bentuk penerapannya yaitu penerapan PJBL ini memecahkan masalah yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Kendala dari yang ditemukan pada PJBL ini yaitu peserta didik mengalami kesulitan untuk menginterpretasikan antar konsep dan praktik, sebab seolah-olah antara konsep dan praktik ada kesenjangan sehingga peserta mungkin akan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah di lingkungannya. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.